Coba bayangin deh, ada satu negara yang pemimpinnya itu uskup dari Spanyol dan presiden Prancis. Sekaligus, aneh kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas negara super unik ini. Namanya Andorra. Kedengarannya kayak cerita fiksi ya, tapi ini beneran ada loh. Ini kenyataan di Kepangeranan Andorra. Sistem politiknya tuh salah satu yang paling unik di seluruh dunia. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, sebelum kita bahas politiknya yang unik, kita kenalan dulu sama lokasinya. Soalnya, letak Andorra yang ngumpet di pegunungan ini jadi kunci dari semua keunikannya. Lihat deh, dia itu kejepit di antara dua negara raksasa, Prancis dan Spanyol. Benar-benar kayak dunia kecil yang tersembunyi, inilah Andorra. Seluruh identitas negaranya itu ya dibentuk sama pegunungan Pyrenees yang super megah ini. Dan soal ukuran, jangan kaget ya, luasnya cuma sekitar 467 km persegi. Ini bikin dia jadi negara terkecil ke-6 di Eropa. Biar kebayang, luasnya itu bahkan lebih kecil dari kota Jakarta loh. Nggak cuma kecil, tapi juga tinggi banget. Ibu kotanya, Andorra la Vella, itu letaknya di ketinggian lebih dari 1000 meter. Dan ini dia rekornya. Jadi ibu kota tertinggi di seluruh benua Eropa. Keren kan? Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang mimpin negara seunik ini? Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Sistem pemerintahannya itu, wah, rasanya kayak kita buka buku sejarah abad pertengahan. Jadi gini, ini dia uniknya. Andorra itu nggak punya satu presiden atau satu raja. Mereka punya dua kepala negara. Sebutannya Kopangeran. Dan jabatannya ini dibagi dua. Satu buat Uskup Urgell dari Spanyol, yang notabene pemimpin agama, dan satunya lagi buat, ya, Presiden Prancis. Kebayang gak tuh? Kalau kita lihat sejarahnya, sistem ini ternyata udah ada dari abad ke-13 loh. Dulu dibikin buat nyelesain sengketa. Yang bikin salut, aturan feodal kuno ini bisa bertahan ratusan tahun, terus beradaptasi sampai akhirnya jadi sistem parlementer modern di tahun 1993. Luar biasa. Nah, dengan sistem politik yang stabil tapi unik ini, gimana caranya Andorra bisa bangun ekonomi yang kuat di tengah-tengah pegunungan? Jawabannya siap-siap kaget ya. Pasti pada mikir kan, gimana ceritanya negara sekecil ini kejepit daratan, sumber daya alamnya cuma air sama kayu, tapi kok bisa kaya raya? Pertanyaan yang masuk akal banget. Jawabannya ada di angka ini nih. Pendapatan per kapita mereka, atau gampangnya rata-rata penghasilan tiap orang, itu lebih dari $69.000. Angka ini langsung menempatkan Andorra di jajaran negara paling kaya di dunia. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, ini dia rahasianya, pariwisata. Sektor ini bener-bener jadi mesin duitnya Andorra. Bayangin aja, sekitar 60% dari seluruh pendapatan negara itu datangnya dari turis. Skalanya itu gila banget. Coba deh bayangin, penduduk aslinya itu nggak sampai 88.000 orang. Tapi turis yang datang tiap tahun lebih dari 8 juta. Beda jauh banget kan? Mereka kesini ya buat main ski, hiking, dan tentu saja belanja barang bebas pajak. Oke, kita udah bahas politik dan ekonominya. Sekarang kita kenalan yuk sama orang-orang yang tinggal di sana. Siapa sih sebenarnya penduduk Andorra? Ini ada satu fakta lagi yang bakal bikin kaget. Ternyata orang asli Andorra itu jumlahnya lebih sedikit dibanding pendatang. Mereka jadi minoritas di negaranya sendiri. Sebagian besar penduduknya itu justru orang Spanyol, Portugis, sama Prancis. Campuran budaya ini jelas bikin masyarakatnya jadi unik banget. Bahasa resminya sih Katalan, tapi kualitas hidupnya jangan ditanya. Tingkat melek hurufnya hampir 100%. Dan angka harapan hidup mereka salah satu yang tertinggi di dunia loh, rata-rata bisa sampai 82 tahun. Dan ini cocok banget sama moto nasional mereka, Virtus Unita Fortior, yang artinya kebajikan yang bersatu akan lebih kuat. Benar-benar ngegambarin gimana mereka bisa kuat karena kerjasama dan gak gampang menyerah. Jadi dari semua yang udah kita bahas, apa sih kesimpulannya tentang negara kecil yang luar biasa ini? Yuk, kita coba tarik benang merahnya. Andorra itu kayak sebuah paradoks yang hidup. Di satu sisi akarnya itu dari zaman abad pertengahan, kuno banget. Tapi di sisi lain, dia tumbuh jadi negara modern yang super sukses secara ekonomi. Benar-benar perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Pada akhirnya, di dunia yang isinya negara-negara raksasa, kisah Andorra ini ngasih kita pelajaran penting. Pelajaran tentang gimana caranya beradaptasi dan ngejaga identitas. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar gimana cara negara kecil bertahan hidup, tapi gimana caranya mereka bisa sukses. Nah, Andorra sepertinya udah nemuin jawabannya.